Oke, jadi pada video ini kita akan membahas mengenai teori pergerakan benua atau continental drift. Teori pergerakan benua ini didukung oleh tiga teori utama, yaitu yang menyatakan bahwa bumi itu seperti puzzle. Kemudian juga didukung oleh penemuan fosil dan juga mengenai penemuan struktur batuan. Pada slide ini, kita akan bahas dulu mengenai bumi seperti puzzle. Contohnya adalah sebagai berikut. Oke, jadi ini adalah contohnya. Jadi, teori bumi seperti puzzle ini awalnya dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama Alfred Wegener pada tahun 1912. Dia mencetuskan bumi seperti puzzle ini dengan fakta bahwa bentuk bumi saat ini, kalau misalnya kita satukan seperti puzzle gitu, antara bentuk benua yang satu dengan yang lainnya, maka hasilnya akan sesuai atau cocok. Nah, ini adalah contoh bentuk bumi kalau misalnya bagian benuanya itu kita satukan menjadi bentuk satu daratan yang tidak terpisah, atau ilmuwan menamakannya sebagai Pangea. Nah, untuk lebih jelasnya bagian benua-benua apa saja yang disatukan bisa dilihat di sini. Ada benua Afrika, ada benua Amerika Selatan, Antartika, India, Australia, Amerika Utara, dan Eurasia. Jadi, teori bumi seperti puzzle ini menyatakan bahwa zaman dahulu semua benua di bumi menyatu membentuk satu daratan yang luas. Atau bisa kita sebut sebagai Pangai atau Pangea. Kemudian teori ini juga menjelaskan bahwa sekitar 200 juta tahun yang lalu, benua ini terpisah dan perlahan menjauh hingga seperti saat ini. Oke, pada slide ini kita akan membahas yang mengenai penemuan fosil. Pada penemuan fosil ini, asumsinya adalah jika benua pernah menyatu, maka penemuan fosil antar benua akan sama. Berikut ini adalah contoh penemuan fosil sejauh ini. Nah, ini adalah contoh penemuan fosil antar benua. Kalau kita lihat di sini, di benua Amerika Selatan dan benua Afrika ditemukan sisa-sisa fosil dari Chinognathus atau reptil Triasik jenis daratan dengan panjang sekitar 3 meter. Selanjutnya, antar benua ini juga ditemukan sisa-sisa fosil dari jenis Mesasaurus air tawar. Kemudian ada juga penemuan bukti fosil reptil Lystrosaurus Triasik jenis daratan, yaitu pada benua Antartika, India, dan Afrika. Ini adalah jejak-jejak penemuan fosilnya. Dan selanjutnya ada juga penemuan fosil Glossopteris. Ini termasuk jenis pakis atau tumbuhan, ditemukan di semua benua bagian selatan, yaitu ditemukan pada benua Australia, Antartika, India, Afrika, dan juga Amerika Selatan. Kalau kita lihat di sini, kita tahu bahwa
Mesosaurus itu adalah sejenis hewan reptil yang tinggal di darat dan air tawar. Dengan mengetahui fakta ini, ilmuwan yang bernama Wegener mengajukan suatu pernyataan, yaitu tidak mungkin Mesosaurus berenang melalui samudra untuk mencapai benua lain. Pernyataan ini adalah hal yang logis, sebab kita tahu bahwa Mesosaurus adalah hewan yang hidup di darat dan air tawar, sehingga dia tidak mungkin berenang melalui samudra untuk mencapai benua lain. Kemudian Wegener mengambil kesimpulan bahwa sehingga dapat dipastikan Mesosaurus ada di sana ketika benua masih menyatu, atau dengan kata lain dahulu kala sempat terjadi yang namanya Pangea. Oke, jadi di slide ini kita akan membahas yang mengenai struktur batuan. Hipotesisnya atau asumsinya adalah jika benua pernah menyatu, maka penemuan bebatuan antar benua akan sama. Jadi asumsinya itu sama seperti pada penemuan fosil. Sedangkan pada penelitian saat ini mengenai struktur batuan, ditemukan fakta bahwa struktur batuan di pegunungan Appalachian, yaitu yang ada di Amerika Serikat, itu sama dengan struktur batuan yang ada di Greenland dan Eropa Barat. Kemudian ada juga penemuan struktur batuan di Amerika Selatan, yang ternyata struktur batuannya itu sama dengan yang ada di benua Afrika. Dan masih banyak lagi penemuan kesamaan bebatuan antar benua, sehingga hasil penemuan ini menjadi salah satu pendukung teori pergerakan benua. Oke, selanjutnya kita akan memahami kelemahan teori pergerakan benua ini yang dicetuskan oleh Alfred Wegener. Kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan bagaimana benua berpisah dan saling bergerak menjauh. Jadi kelemahan teori ini adalah tidak mampu menjelaskan bagaimana mekanisme benua itu bisa berpisah dan bergerak saling menjauh. Sehingga pada saat itu, tahun 1912, ditinggalkan oleh ilmuwan pada saat itu, yaitu pada tahun 1912. Oke,